Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai. Mana saya? Selamat semua. dan juga rekan sekalian. Pada sore hari ini kita alhamdulillah berjumpa lagi dalam kuliah studi Quran. Insya Allah untuk sore hari ini tugas presentasi yaitu saudari Siti Maulida dan saudara saudari Nur Musliana. Mohon izin Ustaz, ini dari 26 mahasiswa yang masih bergabung ada 16. Tadi masih ada 10 lagi. Tadi ada satu yang izin karena device-nya rusak. Jadi kita ada 9 lagi yang belum bergabung dan belum ada izin. Sedangkan waktu sudah menunjukkan pukul 16.29. Kita menunggu atau bisa dimulai saja untuk kegiatan kuliahnya. Ya, kita mulai saja. Oke. Kebetulan untuk pemateri pada sore hari ini saudari Siti Maulida dan saudari Nur Musliana sudah ada di forum. Baik, terima kasih. Sebelum kita awali teman sore hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran, Suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita terima pada sore hari ini membawa manfaat, maslahah fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk saudari Siti Maulida dan saudari Nur Musliana untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan. Baik, dengan pangapunten bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pangapunten Ustaz, niku off cam karena kan lagi tidak enak badan. Oke, monggo. Kita dari kelompok 1, pemateri pertama ingin menyampaikan di Quran dengan judul pengertian ilmu Al-Quran dan sejarah perkembangannya. Nama kelompok Siti Maulida dan Nur Musliana. Nah, mengantar ilmu Al-Quran. Bu Maulida, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Di sini judul daripada bab pertama yaitu pengantar ilmu Al-Quran dan sejarah perkembangannya. Di mana pengantar ilmu Al-Quran ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari Al-Quran secara mendalam, meliputi aspek-aspek seperti tafsir, ilmu naswu, ilmu sorof, juga ilmu tajwid. Dan masih banyak lagi cabang-cabang ilmu. Mempelajari ilmu Al-Quran sangat penting bagi umat Islam karena dapat membantu kita memahami makna ilmu Al-Quran secara benar, mengamalkan isi Al-Quran dan dalam kehidupan sehari-hari dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi dari ilmu Al-Quran yaitu ilmu yang mempelajari Al-Quran secara komprehensif, meliputi berbagai aspek seperti penafsiran makna, sejarah wahyu, metode pengumpulan,
hukum bacaan, dan lain sebagainya. Secara sederhana, ilmu Al-Quran bertujuan untuk memahami, mengkaji, mengamalkan isi Al-Quran secara benar dan menyeluruh. Tujuan dari mempelajari Al-Quran yaitu memahami maknanya, membantu kita memahami isi Al-Quran secara baik secara lateral, makna lateral dan makna kontekstual. Kemudian mempelajari sejarahnya, dengan mempelajari sejarah, ilmu Al-Quran, sejarah wahyu, proses pengumpulan Al-Quran, dan berbagai peristiwa terkait ilmu Al-Quran. Menguasai hukum bacaan, yaitu ilmu Al-Quran mencakup ilmu tajwid, yaitu ilmu yang mempelajari hukum bacaan Al-Quran agar sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Berikutnya, mengamalkan isi Al-Quran dengan membantu kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat menjadi manusia yang berakhlak mulia, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah perkembangan ilmu Al-Quran telah melalui berbagai tahap, dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa kini. Pada masa awal Islam, ilmu Al-Quran ini difokuskan pada pembelajaran bacaan dan hafalan Al-Quran. Kemudian ilmu Al-Quran ini berkembang dengan munculnya berbagai cabang ilmu seperti tafsir, ilmu nahwu, dan ilmu sorof. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ilmu Al-Quran difokuskan pada pembelajaran bacaan dan hafalan. Pada masa sahabat Nabi Muhammad, belajar langsung dari beliau tentang hafalan bacaan Al-Quran. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, ilmu Al-Quran semakin berkembang dengan munculnya berbagai metode tafsir dan ilmu nahwu. Berikutnya pada masa tabi'in, ilmu Al-Quran mencapai puncak kejayaannya dengan munculnya ulama-ulama besar seperti Ibnu Jarir Tabari dan ilmu Muhammad bin Idris As-Safi'i. Hingga pada masa modern, di mana ilmu Al-Quran terus berkembang dengan munculnya berbagai metode penelitian dan interpretasi baru. Juga dengan adanya munculnya lembaga-lembaga pendidikan yang mengkaji makna dari isi Al-Quran. Monggo. Musliana. Sekarang yaitu ilmu Al-Quran dapat dibagi dalam beberapa fase. Jadi Al-Quran ini dibagi lagi dari beberapa fase, yaitu yang pertama fase wahyu, di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang berlangsung selama 23 tahun atau yang biasanya kita ketahui 22 tahun 22 hari 2 bulan pada tahun 610 Masehi di Jazirah Arab dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang kompleks. Terus fase yang kedua yakni fase pengumpulan dan penulisan baik secara fisik dan hafalan yang dilakukan oleh para sahabat di berbagai media dan penetapan urutan ayat dan surah untuk memastikan keutuhan dan keasliannya dan memastikan tidak ada ayat yang hilang atau salah tafsir. Jadi fase kedua ini yang dimaksud itu dikumpulkan semuanya biar tidak ada yang hilang dari ayatnya, surah atau juznya atau dan sebagainya, atau juga tidak salah dalam penafsirannya juga. Terus yang ketiga yakni fase penyebaran, terutama setelah kekhalifaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-Quran diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa untuk mempermudah pemahaman oleh umat Islam di luar Jazirah Arab. Maka penyebaran ini juga disertai dengan pendidikan dan pengajaran di masjid dan lembaga pendidikan Islam. Terus yang keempat, yang terakhir dari fase ini yaitu fase tafsir yang dilakukan oleh para ulama untuk memahami konteks ayat-ayat yang lebih dalam.
dan makna yang lebih dalam, terutama yang berkaitan dengan hukum, etika, dan tata cara beribadah. Terus pembagian ilmu terkait Al-Quran. Nah, ilmu yang terkait Al-Quran ini dibagi menjadi dua, yakni ilmu riwayah dan ilmu riyadhah. Nah, apa sih yang ilmu riwayah dan ilmu riyadhah tersebut? Kalau ilmu riwayah, dia fokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan riwayat dan tradisi dalam penyampaian Al-Quran. Hal ini meliputi kajian tentang sanad. Sanad itu rantai periwayatan dan matan dari Al-Quran. Nah, kalau yang ilmu riyadhah itu dia fokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pemahaman dan penerapan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu ini mencakup kajian tentang tafsir, hukum, dan etika yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, terus sekarang cabang-cabang ilmu Al-Quran. Cabang-cabang ilmu Al-Quran memiliki banyak cabang ilmu, masing-masing fokus pada aspek tertentu dari Al-Quran. Berikut beberapa cabang ilmu Al-Quran yang penting. 1. Ilmu tajwid. Yang satu ilmu tafsir. Yang kedua ilmu tajwid. Yang ketiga ilmu nahwu. Nah, ilmu tafsir ini mempelajari makna Al-Quran secara komprehensif, meliputi makna literal, makna konseptual, dan makna spiritual. Terus kalau yang tafsir ini sudah banyak kita ketahui, berbagai macam kitab tafsir yang bisa kita kaji dimanapun berada. Kalau ilmu tajwid ini, ilmu tajwid yang mempelajari hukum bacaan Al-Quran agar sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Nah, tajwid ini kan sudah kita tidak asing ya, dengan kitabnya. Banyak sekali kitab yang menjelaskan tentang tajwid, baik karyanya Imam Baswari Alwi atau lain sebagainya. Sekarang ilmu nahwu. Ilmu nahwu mempelajari tanda bahasa Arab yang diterapkan dalam Al-Quran. Ilmu ini sangat penting untuk memahami makna Al-Quran secara benar. Nah, ilmu nahwu ini juga banyak kitabnya yang bisa kita kaji, misal Mukhtasar Jiddan atau kitab tafsir, kitab I'rabiyah Al-Quran itu bisa. Terus selanjutnya, nah, kesimpulan dan harapan kita dalam mengkaji ilmu Al-Quran. Kesimpulannya yaitu, ilmu Al-Quran merupakan ilmu yang sangat penting bagi umat Islam. Dengan mempelajari ilmu Al-Quran, kita dapat memahami makna Al-Quran secara benar, mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya, ilmu Al-Quran dapat terus berkembang dan bermanfaat bagi umat Islam di seluruh dunia. Terus harapan bagi kita, bagi insan seperti kita, terutama saya, yaitu bisa meningkatkan pemahaman mempelajari ilmu Al-Quran, dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran, sehingga kita dapat mengambil manfaat yang lebih besar dari Al-Quran. Jadi setelah kita mengaji ilmu Al-Quran, kita bisa memanfaatkan apa yang telah kita kaji dari ilmu Al-Quran tersebut. Jadi tidak hanya lafdhan maknan, tapi kita juga amalannya juga. Terus yang kedua, peningkatan amalan ilmu Al-Quran mendorong kita untuk mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat menjadi manusia yang berakhlak mulia. Nah, harapan yang kedua ini masih bersinambung dengan harapan yang ke-1 tadi. Nah, harapan yang ketiga, yakni peningkatan keimanan mempelajari ilmu Al-Quran dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran merupakan kitab suci yang berisi petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi peningkatan keimanan. Jadi kita habis mengkaji Al-Quran, habis memahami isinya, mentadaburi dan lain sebagainya. Itu tujuannya untuk kita bisa meningkatkan keimanan kita. Jadi lebih semangat beribadah, terus kita lebih meningkatkan sikap ta'awun, saling tolong menolong kepada sesama, terus kita ya intinya lebih baik lagi, nonton. Alhamdulillah sudah selesai. Jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah ahsanal jaza. Sekian dari kita materi pertama. Mohon maaf bila ada salahnya. Kita kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Siti Maulidah dan Nur Musliana atas materi yang disampaikan. Selanjutnya, sebelum nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Ustaz Mutbakhil Khair, kami persilakan kepada rekan-rekan yang lain, barangkali ada pertanyaan, sanggahan, atau yang perlu dijelaskan lagi, saged menyampaikan di forum ini. Baik, persilakan pada rekan-rekan yang lain yang mau bertanya atau menambahkan atau menyangga terhadap materi yang telah disampaikan sebelum nanti dijelaskan oleh Ustaz Mutbakhil Khair. Baik, izin Ustadz, ini moderator boleh nggak ya tanya ya? Ini kayaknya teman-teman yang lain pada malu-malu soalnya. Oke, boleh. Sebelumnya itu share screen-nya bisa diturunkan dulu biar kelihatan semua. Ya, baik. Baik ya, rekan-rekan, ini karena saya lihat yang lain pada malu-malu untuk membuka obrolan kita sore hari ini. Saya mau bertanya ya kepada pemateri, saudari rekan Siti Maulidah dan rekan Nur Musliana. Saya membayangkan ya, waktu itu fase-fase ulumul Quran, awal Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya. Al-Quran diturunkan, ya, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat Rasulullah. Ya, jadi kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Al-Quran turun secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian yang dialami oleh Rasulullah. Nah, yang jadi pertanyaan saya, tentu Rasulullah sudah bisa memprediksi bagaimana nanti umat beliau yang di akhir zaman, ya, kita ini tetap bisa mempelajari Al-Quran sebagaimana yang diterima beliau dari malaikat Jibril. Apa yang dilakukan Rasulullah untuk agar kita ini umat akhir zaman tetap bisa mempelajari, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Terima kasih. Langsung dijawab ya Pak. Oke, monggo. Sambil nunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba menjawab ya. Oke. Dari hasil beberapa
buku Ulumul Quran yang saya baca. Rasulullah benar-benar menjaga setiap kali ada kejadian dan setiap kali ada peristiwa, baik itu secara langsung atau tidak langsung, mulai dari sikap, perkataan, beliau selalu menyampaikan kepada sahabatnya untuk istilahnya apa ya, di copy paste gitu ya. Kalau sekarang itu kan di copy paste gitu guys. Jadi ditirukan, dihafal, dan ya qadarullah alhamdulillahnya itu kalau yang dari kitab yang saya baca, sahabat-sahabat Nabi itu selalu dari mulut ke mulut menyampaikan. Tapi Rasulullah juga melarang atau tidak mau itu ditulis di dalam, meskipun sebagian sahabat ada yang sudah bisa menulis, itu dituliskan di dalam pelepah kurma atau di dalam batu atau apa, tapi beliau tidak menyarankan untuk ditulis. Tujuannya kenapa? Tujuannya supaya menjaga keasliannya itu tadi. Jadi meskipun nggak mungkin kan, namanya sahabat beliau kan banyak, tapi dari mulut ke mulut itu tidak ada yang ditambahin dan tidak ada yang dikurangi, murni semuanya langsung di copy paste gitu ya. Kalau yang dari saya baca di buku Ulumul Quran karya Syekh Matan itu sih. Mungkin saudari Nur Musliana bisa menambahkan. Oke. Jadi ya ada benernya yang dikatakan Ibu Maulida, sahabat-sahabat Nabi menjaga keaslian mushaf tersebut niku sangat sangat Amanah. sangat dijaga wonten loh, sehingga alhamdulillah sampai kita sekarang bisa ada yang meneruskan, ada yang mengkaji Al-Quran, ada yang menghafalkannya dan lain-lain. Dan semoga meskipun besok terus kan akhir-akhir zaman niku mushaf kan akan punah nggih. Insya Allah yang para penghafal Quran niki saged saged menjaganya, saged menjaga keaslian kebenaran mushaf tersebut. Dan saya tambahin ya, terbukti kan bacaan ayat-ayat Al-Quran itu tidak ada yang berubah, baik di negara manapun bacaannya tetap sama, meskipun diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Kalau kita pergi mungkin di bahasa, saya pernah baca di perpustakaan ada mushaf yang berbahasa Cina memang, tapi bacaannya ada secara literal Bismillahirrahmanirrahim, ya tetap sama Bismillahirrahmanirrahim meskipun diterjemahkan dalam bahasa Cina atau bahasa Inggris. Itu yang pernah saya lihat, itu mushaf yang dalam bentuk bahasa Inggris dan bahasa Cina. Di belahan bumi yang lain pun insya Allah seperti itu, karena di dalam buku yang saya baca pun tidak ada mungkin maksudnya beberapa mungkin ada pernah ditemukan ada yang salah cetak atau apa gitu ya, tapi sejauh ini ayat-ayat itu masih orisinal dan masih sama seperti yang diturunkan, kalam Allah itu masih yang diturunkan atas perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sih. Baik, terima kasih rekan Muda dan rekan Nur Musliana atas jawabannya. Ini sepertinya rekan Ferry dan rekan Marzuki mau tanya juga ini. Saya mau tambahan aja, Mas. Saya gini, pertanyaan tambahan. Alhamdulillah secara tekstual Al-Quran sampai saat ini terbukti sama dengan apa
yang ada yang disebutkan sejak zaman Rasulullah. Bukti bacaan dan tulisannya sampai sekarang memang sama ya. Mungkin secara qiraah itu ada macam-macam ya, mungkin kita kenal dengan qiraah sab'ah, itu adalah perbedaan cara membacanya. Yang sekarang ini lebih banyak perbedaan itu adalah penafsirannya. Nah, ini kebetulan kita kan mahasiswa, sebagian di sini ada mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, ini penafsiran setiap ini banyak perbedaan. Ya, itu yang kemudian menjadi khilafiyah. Itulah yang mau saya tanyakan tentang khilafiyah itu. Barangkali rekan Ferry ada tambahan, monggo. Atau kepada pemateri. Mungkin masih mendengar dulu, Ustaz. Masih ikut mendengar. Katanya karena sudah terlalu paham kayaknya Ustaz Ferry. Belum. Pertanyaannya. Rekan-rekan yang lain santai ya, santai, obrolan kita santai, tapi tetap dalam koridor materi. Monggo. Izin bertanya, Monggo. tadi ada penjelasan mengenai Namanya dulu. saya Khadijah Mukti Rahmayanti dari kelompok 10. Izin bertanya, tadi di slide berapa ya? Ada info ada mengenai cabang-cabang ilmu Al-Qur'an. Nah, di situ ada cabang-cabang ilmu Al-Qur'an yang based on nahwu. Nah, tadi itu ada bisa mungkin diterangkan kembali, ada beberapa jenisnya atau mungkin ada beberapa apanya sehingga bisa bagi yang awam itu bisa membedakan mana yang based on berdasarkan nahwu, mana yang berdasarkan tafsir. Kalau tajwid kan memang, kalau tajwid insya Allah udah banyak bisa dikenali ya, kayak misalnya ada dikasih blok warna dan segala macam. Sementara yang nahwu ini yang mana ya maksudnya? Begitu saja. Pak Moderator, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari rekan Khadijah Mukti tentang cabang ilmu Al-Quran nahwu ya. Bisa dijawab langsung atau pertanyaan berikutnya ada yang mau tanya dulu? Pertanyaan berlanjutan. Izin bertanya. Monggo, Saya sebutkan namanya. Baik, perkenalkan, nama saya Hadi dari Prodi Ekonomi Syariah. Jadi saya tertarik pada penjelasan ada di fase tadi. Yang fase tadi kan ada fase pencatatan atau pembukuannya. Jadi Al-Quran itu kan dicatat, maksudnya turun berangsur-angsur. Nah, sedangkan pada saat ini Al-Quran itu kan pencatatannya dari awal itu ada surat Al-Fatihah, terus surat Al-Baqarah, lanjut sampai An-Nas. Nah, yang saya tanyakan ini bagaimana pencatatan itu kok bisa urut seperti itu? Apakah dari turunnya wahyu itu atau sudah dikasih, oh ini juz segini, terus ayat segini, ayat surat ini ayat seperti ini. Apakah itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah atau bagaimana? Terima kasih. Itu saja ya pertanyaannya ya. Baik, ada dua penanya. Yang pertama dari rekan Khadijah Mukti menanyakan tentang cabang-cabang ilmu Al-Quran tentang nahwu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari rekan Maulana Hadi yang menanyakan tentang pencatatan urutan Al-Quran ya. Kok bisa seperti baik, silakan kepada Hadi, rekan Maulida dan rekan Nur Musliana. Ini langsung menjawab pertanyaan yang dugi Mbak Khadijah Mukti. Ilmu nahwu.
ilmu nahwu niku Mbak kados kayak susunan tatanan bahasa susunan tatanannya Al-Qur'an niku. Semisal kenapa sih kok ini dibaca fathah, ini kok dibaca kasroh, ngoten misal. Kenapa ya? Misal surat Al-Fatihah lah yang sering kita ketahui. Alhamdu, misal alhamdu, kenapa kok alhamdu niki dibaca dhammah buatan kasroh atau fathah? Karena kalau dalam ilmu nahwu alhamdu niki termasuk mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Karena alhamdu niki niku termasuk mubtada. Mubtada niku sebagaimana mubtada harus ada khobar nggih yang biasanya kita pelajari kados ngoten. Nah, mubtada alhamdu niki kan dhammah. Mubtadanya mubtada pakai marfu'un, berarti termasuk i'rabnya i'rab rafa. Nah, i'rab rafa niki ditandai dengan dhammah, meskipun rafa niki ada banyak tandanya, ada dhammah, ada hatfun nun apa sebetulnya guys. Ada banyak lagi, tapi ini rofaknya rofak dengan dhammah ngoten. Terus kan tadi alhamdu, terus lillahi rabbil alamin. Lillahi, lillah, lamnya ini termasuk harful jar yang sebagaimana harful jar niki ada yang sebagian mengatakan 6, ada yang di kitab Al-Miftah, kalau mboten salah Al-Miftah niku dikatakan ada 19 huruf harful jarnya niki. Nggih, haka huruf al-jahri di kalau mboten salah niku napa? Alfiyah nggih, Ustaz nyuwun sewu, kula nggih agak supe mboten. Alfiyah niku haka huruf al-jahri wa hiya min ilah hatta salah sya'ada fi an alam mundur bala mukaibun mata wal kaf wal waw wal alama mata. Niku yang menjelaskan tentang huruf-hurufnya harful jar. Jadi lillahinya niki, lillahi lamnya niki termasuk harful jar. Lam harful jar mabniun 'ala al-kasrah wasmul jalalah ismun majrurun 'alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu wa shibhul jumlati fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Jadi ilmu nahwu niki kita bisa mengetahui Mbak Khadijah, kita bisa mengetahui tatanannya. Oh, ini tuh harus di dhammah, nggak boleh di kasroh, atau ini tuh harus di fathah. Itu sudah ada tatanannya. Bagaimana kalimah, terus kalam, al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Yang bagaimana kalam niki yang sudah tatanannya sudah tatanannya sudah ditata ngoten, murakkab bil wad'i, yang sebagaimana bisa kita pahami untuk pembelajarannya ngoten. Untuk Bu Maulida monggo ada penambahan. Secara sederhananya gini ya, kalau menurut saya ya, kalau dari penjelasan Saudari Nur Musliana, penjelasannya gini, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada tata bahasanya, ada dalam kalimat ada subjek, objek, predikat gitu ya.
Kemudian ada tata bahasanya, ini kalimat objektif, apa kalimat adjektif, atau kalimat langsung atau tidak langsung. Kalau susunan kalimat itu, kalau dalam bahasa Arab itu ada fathahnya, doma, dan sebagainya, itu cara pembacaannya salah, maka maknanya juga akan salah. Seperti hanya dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, itu juga gitu kan. Kalau kita mau mengartikan antara rumah dan rumah, kalau dalam bahasa Indonesia rumah sama, tapi kalau dalam bahasa Inggris rumah dan home itu beda. Home dan house itu beda maknanya. Kalau home maknanya adalah rumah dalam keluarga, tapi kalau house bisa maknanya lebih besar, lebih secara umum lebih besar lagi gitu sih, kalau menurut saya seperti itu. Jadi intinya mulai dari setelah masa Nabi Muhammad, yaitu masalah sahabat, masa Khulafaur Rasyidin, para ulama itu dan para sahabat itu benar-benar mengkaji, kemudian menetapkan kaidah-kaidah itu tadi, pembacaan apa dalam bahasa Arab disesuaikan dalam bahasa Arab. Jadi kalam Allah itu turun dalam bahasa Arab waktu itu dalam Jazirah Arab. Padahal dalam bahasa Arab itu, di bangsa Arab pun masih banyak suku-sukunya gitu. Jadi supaya tidak artinya tidak beda, makanya ada ilmu sorof ini tadi, ilmu nahwu dan ilmu sorof. Biasanya dalam kitab kuning itu kajiannya itu kita belajar dalam ilmu nahwu dan ilmu sorof itu tulisannya tidak ada harokatnya ya, tapi bacaannya akan sama gitu. Itu fungsinya nahwu dan sorof. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah tata bahasa. Kalau dalam bahasa Arab, intinya ilmu nahwu dan ilmu sorof itu mempelajari kaidah-kaidah tata bahasa supaya maknanya sama, tidak keluar dari arti sesungguhnya. Gitu. Dan penafsirannya tidak keluar dari arti sesungguhnya. Itu sih. Monggo Ustadz. Jika ada yang salah mau diluruskan. Baik, terima kasih. Nanti kesimpulan bagian kesimpulan. Yang Bagaimana? kedua ya. Iya, untuk yang kedua dari tentang urutan pendaftaran Al-Quran. Itu mungkin senada yang menyatakan di chat itu ya oleh Adi tadi sama Rasulullah yang berlangsung menjelaskan ini surat ini ayat monggo. Ya, seperti di awal tadi saya sudah juga di dalam slide ya. Dalam slide itu tadi kan ada masa-masa sejarah turunnya Al-Quran itu dibagi dari beberapa fase itu. Pada masa awal Rasulullah hanya menyampaikan, istilahnya dari malaikat Jibril langsung kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah langsung menyampaikan kepada sahabatnya setelah ada kejadian, baik itu waktu itu kejadiannya saat itu. Jadi tidak beberapa tidak ditulis, tapi benar-benar itu akan disampaikan. Tapi setelah masa itu, setelah wafatnya Rasulullah, tetap ditulis, dikumpulkan dan ditulis, kemudian dijadikan suatu mushaf itu tadi. Dan urut-urutannya para ulama besar seperti Ibnu Katsir dan sebagainya, itu beliau benar-benar mengacu pada masa, istilahnya kalau dalam ilmu hadis itu kan bersanad, secara sanad turunnya itu tidak berurutan gitu, tidak boleh ada salah satu yang hilang.
Jadi mulai dari qala Rasulullah ke siapa? Abu Bakar kepada sampai pada yang menuliskan isi daripada atau matan, isi daripada hadis tersebut. Karena dalam Al-Quran itu hanya menjelaskan, maksudnya kalam Allah turun dalam tidak secara detail. Contohnya ya pada puasa, tata cara sholat, bacaannya itu apa? Jadi bacaan sholat itu Allah tidak langsung mengajarkan cara sholat seperti ini, bacaannya seperti ini gitu, enggak ya. Tapi dalam kesehariannya Rasulullah menjalankan sholat, sahabat-sahabat itu melihat Rasulullah dalam menjalankan sholat, apa aja yang dibaca, bacaan sholatnya, tata cara sholatnya gitu. Seperti halnya waktu-waktu sholat subuh ditandai dengan apa? Waktu itu mungkin nggak ada jam ya, nggak ada jam, hanya mulai terbitnya fajar, sebelum terbitnya fajar itu. Jadi itu sebagai bagian dari panduan di mana sholat subuh itu dilakukan pada sebelum terbitnya fajar, sampai tidak boleh melakukan sholat dulu subuh jika sudah terbit fajar. Seperti halnya sholat duhur, bagaimana sholat duhur itu dilakukan hanya berpatokan pada matahari. Saat matahari itu pas di ubun-ubun kepala, itu tandanya sudah sholat subuh. Jadi yang jadi patokan matahari dan bayangan itu. Jadi Allah hanya memberikan, kalau bisa diartikan sekarang itu hanya clue-clue gitu ya. Clue-cluenya aja. Jadi benar-benar Nabi kita Muhammad Rasulullah itu meskipun dikatakan ummi, tapi beliau benar-benar manusia pilihan yang cerdas, bisa mengartikan apa yang dimaksud dalam kalam Allah tersebut, bisa mengartikan apa yang dimaksudkan gitu. Seperti banyak hal-hal ya, tata cara, kaidah-kaidah dalam menjalankan ilmu agama Islam ini, mulai dari rukun Islam, mulai dari syahadat sampai rukunnya haji. Menurut saya itu sih. Makanya dalam umat Islam panduannya itu satu Al-Quran, yang kedua hadis. Hadis itu yang menjelaskan isi dari Al-Quran. Jadi kalau umpamanya HP itu pasti, atau gadget atau elektronik apa, itu ada panduannya. Nah, panduannya secara detail ininya ada dalam hadis gitu. Itu sih menurut saya. Mungkin ada saudari Nur Musliana bisa menambahkan atau Baik, terima kasih rekan Siti Maulida dan Yana kan yang sudah bertanya, rekan termasuk rekan-rekan yang lain ya, jadi dengar setia ini jelas ini. Baik, sudah pertanyaan itu kebetulan juga waktu menunjukkan kurang lebih bisa mendadak. Mungkin untuk sesi dan pertanyaan tanya jawab saya cukupkan sampai ini. Selanjutnya ini kita semuanya merindukan suara dari Tahul Khair ya, untuk memberikan tausiah dan penjelasan kepada kita. Baik, selanjutnya kepada Tahul Khair, waktu dan tempat kami haturkan. Baik, terima kasih sekali Ustadz Saiful atas panduan gitu ya, sudah memandu diskusi pada sore hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkuliahan pada sore hari ini ya lumayan hidup gitu ya. Tapi kata Ustadz Saiful tadi masih banyak yang sungkan gitu ya, malu-malu begitu ya dalam mengungkapkan pendapat. Teman-teman semuanya, saudara-saudaraku, tidak perlu malu. Ini adalah saatnya kita untuk mengelaborasi kemampuan kita khususnya dalam materi kuliah studi Al-Quran. Apapun unek-unek pengetahuan awal yang panjenengan miliki, ungkapkan, diasah di sini, didiskusikan gitu ya. Jadi seperti pemateri pada sore hari ini luar biasa, saudari Siti Maulidah sama saudari Musliana ya, sudah berusaha dengan sangat baik untuk menjelaskan materi yang menjadi tanggung jawab mereka berdua. Nah, mereka sudah berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Nah, itu sebagai tanggung jawab akademik, berani menulis seperti itu harus berani mempertanggungjawabkan gitu ya. Baik, karena waktu kita tidak banyak, tinggal 15 menitan, saya langsung saja mengomentari terlebih dahulu dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, terutama yang masih segar ya, pertanyaan terakhir dulu ya. Setelah terakhir nanti ke selanjutnya gitu ya. Jadi yang paling mudah itu kan menanggapi yang paling terakhir karena masih yang paling diingat gitu ya. Kalau tidak salah pertanyaan terakhir ini ditanyakan oleh saudara Hadi dari Prodi Ekonomi Syariah ya. Jadi pertanyaannya seperti yang ada di chat itu, Al-Quran, kalau suara saya kurang jelas tolong diingatkan ya. Ini ada peringatan unstable internetnya. Al-Quran itu kan diturunkan munajjaman secara berangsur-angsur. Ada kalanya rata-rata itu berdasarkan sebab ada kejadian gitu ya. Tapi perlu dicatat tidak semua Al-Quran turun untuk merespon sebuah kejadian. Ya, itu catatan pertama. Nah, pertanyaannya, kenapa kok urutan Al-Quran yang ada pada mushaf yang kita terima saat ini dimulai dari surat Al-Fatihah terlebih dahulu, kemudian Al-Baqarah dan seterusnya? Bukankah yang kita ketahui surat atau ayat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa itu kok tidak diturunkan, tidak diletakkan di awal sendiri gitu ya? Malah Al-Fatihah yang diletakkan di urutan pertama. Nah, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari, mahasiswa materi kuliah studi Al-Quran, ketahuilah bahwa urutan Al-Quran yang diterima saat ini, yang ada, yang sampai pada kita saat ini, mulai diawali dari surat Al-Fatihah dan yang terakhir adalah surat An-Nas, itu adalah sifatnya tauqifi. Apa tauqifi itu? Tauqifi itu adalah petunjuk dari Allah langsung. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan surat-surat dengan susunan seperti yang ada saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukanlah kehendak Nabi sendiri, bukanlah berdasarkan urutan turunnya, tapi ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu Al-Qur'an disebut tauqifi atau tauqifiyah. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa salah satu alasan ulama atau cendekiawan yang kemarin kita bahas bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu ummi bukan tidak diartikan sebagai nabi atau rasul yang tidak bisa membaca atau menulis, tapi ummi itu harus diartikan sebagai penduduk asli Mekah atau Quraisy, orang Arab asli. Ummi itu
Kalau bahasa Ummi kan berarti bahasa ibu, bahasa asli. Nah, Nabi Muhammad itu Ummi berarti orang Quraisy asli gitu ya. Nah, sehingga Nabi Muhammad mampu mengarahkan para sahabat penulis Katibul Wahyi seperti Zaid bin Sabit itu dengan sangat akurat dan sangat benar. Al-Fatihah diletakkan di awal, setelah itu Al-Baqarah dan seterusnya. Sampai bentuk-bentuk tulisannya itu atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana wa aqimus sholata, misalnya sholata itu ada wawunya walaupun harokatnya fathah, tidak dibaca as-sholawata. Seandainya Nabi tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tidak bisa mengoreksi seperti itu. Alif lam ro, kenapa kok ditulis alif, lamnya digandeng dengan ro? Kenapa kok tidak ditulis alif sendiri, lam sendiri, ro sendiri? Nah, kenapa kok bacanya alif lam mim atau alif lam ro, kok tidak itu namanya seperti Yasin kok tidak dibaca Yasa misalnya, atau Alaro dan begitu. Nah, Sod, itu semua atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mas Hadi, urutan-urutan Al-Quran itu sifatnya tauqifi, langsung petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, sebelumnya Saudara Hadi tadi tentang nahwu ya. Tentang nahwu sudah dibahas panjang lebar oleh pemateri kita pada sore hari ini. Namun catatan saya adalah pada mulanya ilmu nahwu ini tidak menjadi cabang ilmu Al-Quran secara langsung. Namun kalau ditinjau dari sejarahnya memang adanya kodifikasi Al-Quran, penyamaan standarisasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu disebabkan adanya perbedaan bacaan di masyarakat karena Islam sudah makin meluas, lugat-lugat bahasa pun beraneka ragam, sehingga masyarakat itu banyak sekali yang melakukan kesalahan dalam membaca Al-Quran dikarenakan satu, belum ada titiknya, dua, belum ada harokatnya, yang ketiga, perbedaan bahasa lugat dan apa itu namanya langgam lugat ya, bahasa mereka yang berbeda-beda. Ya, kita bisa ambil contoh di negeri kita sendiri aja ya. Ketika orang Jawa dengan orang Madura membaca Al-Quran pasti logatnya kan beda-beda gitu ya. Kalau orang Jawa idaja, kalau orang Madura idaja, kan gitu. Ada orang Ngawi, orang Nganjuk, alhamdulillah dirabbil ngalamin ya. Dan banyak sekali berbeda, terutama dari bacaan harokat, dari sisi harokat dan pengenalan huruf itu banyak terjadi kesalahan. Nah, dalam rangka inilah Sayyidina Ali karramallahu wajhah memerintahkan salah satu sahabatnya yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali untuk merumuskan sebuah rumusan tulisan Arab yang mudah difahami dan sehingga terhindar dari kesalahan-kesalahan bacaannya. Sehingga Abul Aswad Ad-Du'ali memenuhi perintah Khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini dengan membuat rumusan titik-titik. Jadi ba, ta, sa yang awalnya belum ada titiknya dan sulit dibedakan itu diberi tanda titik. Ba titik di bawah, ta titik di atas, 3 2, ta titiknya 3, jim ha kha juga demikian. Demikian juga dengan harokat. Sebenarnya sudah ada simbol-simbol ya, titik di atas, titik di bawah, titik di apa itu namanya untuk tanda dhammah, tapi itu masih belum sempurna, masih terbatas titik-titik saja sebagai penanda. Baru pada masanya Imam Ahmad Al-Farahidi, gurunya Imam Sibawai, itu disempurnakan untuk tanda harokat. Nah, tanda harokat itu Imam Ahmad Al-Farahidi. Baru setelah itu tambah mantap
bacaan Al-Quran di seluruh negara asal. Jadi standarisasi ini sudah ada pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, standarisasi bacaan. Kalau pemushafan itu sudah ada dalam masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di mana ketika perang Yamamah banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Dia khawatirkan Al-Quran ini, penghafal Al-Quran ini sudah habis, ya, sehingga Al-Quran ya berangsur-angsur akan punah, ya, penghafalnya. Dia khawatirkan Al-Qurannya juga ikut punah. Untuk itulah Sayyidina Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk dikumpulkan. Jadi pengumpulan sudah dimulai pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi cuma dikumpulkan saja, belum ada standarisasi. Standarisasi itu ada pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Sistematikanya sampai ada titik-titiknya itu di pemerintahan Khalifah Utsman, sampai khot-khotnya pada khot Utsmani. Jadi setelah membentuk tim formatur penulis Al-Quran, penulis wahyu yang dulu memang menjadi penulisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dipanggil, yaitu ketuanya Zaid bin Thabit. Nah, setelah Al-Quran distandarisasi oleh Khalifah Utsman pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ini, maka Al-Quran yang tidak standar itu ditarik semuanya, sehingga harapannya tidak terjadi salah paham, semuanya satu, yaitu standar Mushaf Utsmani. Nah, seperti itu. Kemudian yang menjadi catatan saya dari pemateri saat ini, Al-Quran itu sudah ditulis sejak wahyu itu turun pertama kali pada masa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu itu masih hidup, ya. Jadi bukannya dilarang, yang dilarang itu adalah penulisan hadis. Walaupun para sahabat itu ada yang menulis secara pribadi untuk hadis, ya. Kalau Al-Quran terang-terangan memang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk ditulis. Makanya ada Katibul Wahyi, itu Zaid bin Thabit, itu yang selalu dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW untuk menuliskan beserta para sahabat yang lain. Itu ya. Nah, cuma itu masih dalam bentuk yang tercecer di pelepah daun kurma, karena memang belum ada kertas, di tulang belulangnya unta dan seterusnya, sehingga jumlahnya sangat banyak. Tapi sudah ditulis saat itu, dan urutannya sudah ditentukan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Namun berserakan. Berserakan maksudnya ya karena tidak ada kertas. Tapi para sahabat itu rata-rata menghafal sesuai dengan yang disimak secara langsung oleh para sahabat dari Nabi Muhammad SAW secara langsung. Makanya dalam definisi Al-Quran yang ada di kitab Manakhalil Al-Qattan, Bahis fi Ulumil Quran, Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-maktubu fil masahif, al-manqulu bit tawatur. Al-manqulu bit tawatur. Al-manqulu bit tawatur maksudnya apa? Dan dipindahkan, dibacakan secara mutawatir. Secara mutawatir apa? Secara mutawatir itu disaksikan oleh orang yang banyak yang tidak mungkin berbohong, tidak mungkin salah dalam periwayatannya. Itu al-manqulu bit tawatir, al-muta'abbadu bitilawati. Nah, seperti itu ya kan. Jadi peran ilmu nahwu itu memang sangat urgen dalam memahami Al-Quran. Namun itu adalah sebagai perangkat atau alat dalam memahami Al-Quran. Sebagian besar ulama tidak memasukkan ilmu nahwu sebagai cabang dari ilmu Al-Quran, tapi menjadi ilmu alat, ilmu bahasa, ya, cabang dari ilmu bahasa. Walaupun di kemudian hari ada seperti Balaghatul Quran, itu menjadi disiplin tersendiri dalam kajian ilmu Al-Quran atau ulumul Quran, gitu ya. Itu tentang nahwu. Untuk penanya pertama tadi dari Ustaz Syiful sendiri ya, jadi terkait dengan perbedaan tafsir dan keterjagaan Al-Quran. Kalau perbedaan tafsir sudah jelas, namanya tafsir pasti berbeda-beda. Justru adanya perbedaan tafsir inilah yang
membuat khazanah keilmuan Islam semakin dalam. Jadi tafsir kalau panjenengan masuk ke perpustakaan atau searching kitab-kitab tafsir luar biasa melimpah, sangat banyak sekali. Dan mustahil dengan banyaknya tafsir-tafsir tersebut itu ada keseragaman, tidak. Umpama tafsir itu seragam seperti hanya Al-Qur'an ya bukan tafsir berarti. Kan gitu. Tafsir pasti seragam. Nah, karena luar biasanya tafsir yang ada mulai zaman dulu, mulai zaman At-Tabari khususnya ya mufassir di zaman tabi'in sampai sekarang, ini justru menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu digali, ditafsirkan, dikaji dalam berbagai perspektif, itu pasti kita akan mendapatkan kebenaran, kita pasti akan mendapatkan cahaya daripada pemahaman kita atas kajian terhadap ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Dan itu tidak akan habis ila yaumil qiyamah. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Ustaz Saiful tadi. Ya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang mukjizat. Kenapa? Nggak habis dikaji. Ahli agama mengkaji Al-Quran ya pasti akan menemukan kebenaran. Jadi semua ilmu, khususnya ilmu agama itu ya rujukannya pasti Al-Quran. Mufassir utamanya ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW berupa hadis, dan itu menimbulkan khazanah keilmuan Islam yang luar biasa ya. Termasuk ilmu bahasa itu standarnya Al-Quran, ilmu balaghah standarnya Al-Quran, ilmu fikih istinbatul hukminya Al-Quran, ilmu hadis, ilmu yang lain, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu astronomi, dan bahkan ada ulama yang mengatakan jami'ul ulum mustambaduha Al-Quran. Seluruh ilmu itu istimbatnya Al-Quran. Paling tidak kalau kita ingin menggali prinsip-prinsipnya, itu pasti kita temukan ada dalam Al-Quran. Bahkan nanti kalau kita sampai pada pembahasan Al-Quran dan sains, itu banyak para ahli yang mengaitkan penemuan-penemuannya, teori-teorinya dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Seperti yang pernah kita bahas tentang teori Big Bang, yaitu dentuman besar. Itu ternyata Al-Quran sudah berbicara terkait dengan penciptaan alam semesta, yang dulunya satu, langit dan bumi dan seluruh planet itu dalam satu benda. Nah, kemudian Allah memisahkannya. Fafataknahuma. Nah, itulah yang disebut Big Bang, dentuman besar. Ketika satu benda mengalami kepadatan yang klimaks, sehingga meledak dengan dentuman yang sangat besar, Big Bang. Nah, terjadilah planet alam semesta ini. Ada yang mengaitkan seperti itu. Apakah Al-Quran berbicara? Al-Quran mengisyaratkan itu. Dan kajian-kajian yang lain banyak. Kalau saintifik dikaitkan dengan Al-Quran, ya buktinya para saintis itu menemukan kebenaran itu ada dalam Al-Quran, dibahas di dalam Al-Quran. Itu ya. Nah, ini kayaknya sudah adzan ini. Ya. Saya kira itu untuk penjelasan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada hal-hal yang masih mengganjal atau yang masih ingin didiskusikan, monggo dipersilakan. Tapi kalau nanti waktunya tidak nututin, ya disimpan dulu, nanti pertemuan berikutnya kita bahas lagi, tidak apa-apa. Begitu Ustaz Saiful, bagaimana? Saya kembalikan dulu kepada Ustaz Saiful sebelum saya tutup. Baik, terima kasih. Benar khair. Rekan-rekan lain perlu ditanyakan. Atau kita cukupkan
Gimana? Iya, kita nggak tahu ekspresinya karena kameranya ditutup semua ya, Ustaz. Mungkin apakah masih ada orangnya atau sudah sholat mungkin? Ini ada. Tapi waktunya sudah mungkin Mbak. Oke, baik. Kira, Karena waktu ya. Oke, karena waktu kita kemudian monggo ditutup. Oke, terima kasih atas partisipasi aktifnya teman-teman semua pada perkuliahan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah, kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi besok siap ya. Minggu depan. Terima kasih Ustaz Saiful atas moderatornya, atas fasilitasinya. Baik, dipersilakan. Rekan-rekan dari saya, mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan. Ya, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.